Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabba papasa akharanang kusala supa sampada sacita pariyodha panang etang buddhana sasananti. Kepada Rama-Ramani yang saya hormati, terutama kepada Biku Sangga yang saya muliakan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini kita memperingati Hari Maga Puja yang tepat 2558 tahun Buddhis 2015 di Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya. Bapak Ibu saudara-saudari, seperti apa yang telah dibaca mengenai Owada Patimokkha, yang dimana berisikan ada beberapa uraian tentang Dhamma. Tentu di Hari Maga Puja ini kita bersama-sama mengingat kembali ada 4 peristiwa yang terjadi di 2558 tahun yang silam. Apa 4 hal kejadian tersebut? Yang pertama telah dijelaskan bahwa berkumpulnya 1250 biku. Mereka semua adalah arahat dan juga langsung ditabis oleh Sang Buddha dengan sebutan Ehi Biku Upasampada. Para arahat tersebut hadir tanpa diundang dan tanpa membuat kesepakatan terlebih dahulu kepada Sang Buddha. Dan di sana pula Sang Buddha sendiri juga membabarkan isi daripada Owada Patimokkha kepada para arahat. Bapak Ibu, saudara-saudari, berkaitan dengan Maga Puja hari ini, Bante akan menyampaikan sebuah uraian Dhamma yang bisa dipahami secara sederhana, yang dimana di dalam artikel itu ada dituliskan kiat hidup sukses dengan berinvestasi kebajikan, sesuai dan terkait pula dengan isi Owada Patimokkha. Bapak Ibu saudara-saudari, tentu kalau kita melihat di dalam kehidupan ini, apa yang dicari oleh kebanyakan orang adalah kebahagiaan. Tidak lain dan tidak bukan adalah kebahagiaan, kepuasan. Akan tetapi perbuatan baik maupun buruk itu kembali lagi kepada individu orang itu yang melakukan. Apakah ia ingin bahagia? Tentu harus melakukan kebajikan. Sebaliknya Bante, kalau tidak melakukan bagaimana? Tidak bahagia. Mau bahagia harus menanam kebajikan. Nah Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat di dalam masyarakat banyak sekali orang yang mengalami kegagalan hidup. Kegagalan di dalam hidupnya. Ada 5 aspek atau 5 segi yang bisa kita kupas satu persatu. Yang pertama, kegagalan hidup itu yang cakupannya cukup luas. Yang pertama adalah kegagalan dari segi ekonomi. Banyak orang yang stres, kecewa, putus asa karena usahanya bangkrut. Usahanya gagal. Terjadi pasang surut di dalam usahanya. Tetapi kalau seseorang, Bapak Ibu, punya pengertian benar, memahami hukum perubahan, bahwa memang di dalam Atta Loka Dhamma, 8 kondisi kehidupan,
ada untung, tentu juga ada rugi. Maka hanya diperlukan juga pengertian, pemahaman hukum perubahan sedang terjadi. Kegagalan selain itu juga di dalam ekonomi juga banyak, ya, kita mengetahui orang-orang yang punya usaha yang tidak baik juga ada. Apa contohnya Bante? Punya usaha bandar judi. Juga salah satu usaha yang tidak baik. Usaha apa lagi? Usaha punya pabrik untuk membuat ekstasi juga tidak baik. Punya usaha apa lagi Bante? Banyak. Usaha menjual senjata, usaha menjual racun. Banyak sekali jenis-jenis usaha yang tidak sesuai dengan dhamma. Bagaimana kalau dilakukan Bante? Ya maka akan terjadi kegagalan di dalam hidup. Karena apa? Bertolak belakang dari kebajikan. Kegagalan yang kedua adalah dari segi rumah tangga. Tidak sedikit Bapak Ibu kita mendengar setiap hari di berita, ya mungkin di surat kabar, di media internet, kekerasan-kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Antara suami, istri, bahkan dengan anaknya sendiri, sering mengalami percekcokan di dalam rumah tangga. Itu juga salah satu bentuk kegagalan di dalam rumah tangga kalau sampai terjadi perceraian antara suami dan istri. Tetapi kalau punya pengertian benar, ya, punya pemahaman yang benar, juga itu sama. Di dalam Ataloka Dhamma juga dikatakan ada pujian, juga ada celaan. Orang yang sedikit berbicara juga dicela, diam saja dicela, yo apalagi kalau banyak bicara. Ya tambah jadi dicela-cela. Nah Bapak Ibu sekalian, hidup itu ya memang seperti itu. Ya tidak ada yang namanya senang terus, derita terus, ya silih berganti. Itulah yang dikatakan hanya butuh kita salah satunya pengertian benar. Selain pengertian benar nanti ada usaha lagi yang dikatakan kanti paramang tapo titika. Memiliki kesabaran dengan cara itu melatih batin yang terbaik. Kegagalan di dalam rumah tangga, kalau seseorang bisa mempraktekkan isi di dalam Sigalawada Sutta, Bapak Ibu, dia akan bagaimana kewajiban suami terhadap istri, bagaimana kewajiban istri pula terhadap suami. Saling mengisi di dalam rumah tangga, saling percaya, tidak curiga, tidak kikir, tidak pelit, saling berbagi, saling mengasihi. Itulah praktek dari wujud Sabba Papasa Akaranang. Tidak melakukan segala bentuk keburukan, baik dari melaksanakan usaha yang benar, membina rumah tangga yang benar. Bagaimana Bante kalau masih tahap mencari pasangan hidup? Tentu juga mencari yang benar. Memahami karakter itu juga penting. Sehingga pada saat nanti masuk ke dalam bahtera rumah tangga diharapkan bisa rukun. Itu juga praktek dari Sabba Papasa Akaranang. Menghindari perbuatan buruk. Setelah usaha-usaha bajik dilakukan, maka ada yang kedua, kusala supasampada, melakukan kebajikan. Ya, punya usaha benar juga melakukan kebajikan dari usaha yang didapat, melakukan kebajikan-kebajikan. Punya rumah tangga, mengasihi juga praktek dari kebajikan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kegagalan dari segi pendidikan. Kita juga mengetahui ya, tawuran antar pelajar. Bahkan di dalam surat kabar juga di situ dijelaskan ya, dalam satu hari itu ada 33 orang yang meninggal dunia akibat dari penyalahgunaan narkoba. Kalau dikalikan 1 tahun berapa Bapak Ibu? Lebih dari 12.000 orang yang harus meninggal karena narkoba. Sekarang berapa Bante? Ada 4 juta pemakai narkoba.
27% dari 4 juta itu adalah kelompok pelajar dan mahasiswa. 1,2 juta sudah dikatakan tidak bisa direhabilitasi lagi. Bagaimana Bapak Ibu? Angka kematian dari pemakai narkoba belum dihitung kalkulator dengan orang yang mati wajar karena penyakit. Belum lagi yang meninggal karena kecelakaan. Belum lagi meninggal karena bunuh diri akibat stres batinnya tertekan. Satu hari sudah berapa banyak Bapak Ibu orang meninggal. Nah tentu Bapak Ibu kalau orang punya pemahaman benar, maka mereka akan menghindari perbuatan yang tidak baik. Tidak naik kelas juga salah satu kegagalan di dalam segi pendidikan. Itu cakupan kegagalan itu sangat luas. Bukan berarti tidak jadi orang kaya itu juga gagal Bante. Bukan. Kegagalan di sini segala segi yang tidak tercapai itu gagal. Tetapi apakah di dalam kegagalan itu kita harus kecewa, putus asa, ya, stres, depresi, akhirnya bunuh diri? Tidak. Di dalam Buddhis diajarkan harus memiliki pengertian benar. Bagaimana pengertian benar itu dimunculkan dulu, kesabaran, ketabahan itu dimunculkan, punya semangat untuk keluar dari yang namanya duka. Kegagalan yang selanjutnya Bapak Ibu, yang keberapa? Yang keempat adalah kegagalan dalam status sosial. Orang yang tidak bisa bermasyarakat, tidak bisa bersosialisasi, menganggap dirinya aku ya aku, kamu ya kamu. Gue ya gue, lu ya lu. Itu juga bukan termasuk di dalam menjadi siswa-siswi Buddhis yang baik. Bagaimana Bapak Ibu kalau kita praktek dari ilmu sosiologi? Bisa atau tidak kita bersosialisasi dengan masyarakat? Karena aku kaya, aku tidak mau berteman sama kamu yang miskin. Di dalam Buddhis, Sang Buddha sendiri menghancurkan, merobohkan yang namanya kasta. Sehingga di pandangan Sang Buddha, siapapun yang ingin menjadi siswa-siswi Sang Buddha, tidak ada perbedaan. Kamu kasta apa? Brahma? Kasta apa? Sudra? Waisya? Ataukah kasta kesatria? Tidak ada. Kenapa di dalam komunitas para biku sangga ya dari berbagai macam jenis kasta diterima oleh Sang Buddha? Karena Sang Buddha mengatakan tidak ada kasta, tidak ada perbedaan. Pada dasarnya status manusia itu sama. Yang membedakan apa adalah kualitas kebajikannya sendiri. Kalau seseorang yang gagal, Bapak Ibu, di dalam berstatus sosial, dia akan dijauhi oleh masyarakat. Dia akan dijauhi oleh teman-temannya. Ada satu perumpamaan yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu. Kalau orang salah mentafsir, seseorang salah menganggap bunyi daripada Sabba Papasa Akaranang, Bante, ada kebakaran di sebelah rumah tetangga. Saya tidak melakukan kejahatan, Bante, tapi saya biarkan api berkobar. Bukan saya pelakunya, Bante, aman saya. Saya tidak membakar rumah itu kok. Rumah itu kebakar sendiri. Kalau orang yang mempraktekkan hanya tidak melakukan kejahatan saja, karena saya bukan pelakunya, karena saya tidak melakukan kejahatan, maka yang muncul apa Bapak Ibu? Ego. Saya tidak peduli, orang lain mau kebakar, saya nggak usah tolongin juga tidak apa-apa. Orang mau menderita, saya nggak usah nolongin juga tidak apa-apa. Karena saya bukan pelaku kejahatan. Tapi kalau orang juga hanya menjalani kebajikan, Bante, saya sehari ini sudah melakukan kebajikan sekian besar. Selama ini saya sudah melakukan kebajikan. Sudah cukup ya Bante. Bahkan yang muncul apa? Kesombongan. Ini lu karena aku, kamu bisa seperti ini. Coba kalau tidak ada aku, kamu bisa tidak seperti ini? Apa yang muncul Bapak Ibu? Kesombongan. Itu dari kusala supa sampada. Itu bukan pilihan, tapi seimbang.
Tidak melakukan kejahatan juga harus melakukan kebajikan. Yang ketiga ini penting Bapak Ibu. Sacita pario dapanang. Punya niat untuk mensucikan pikirannya sendiri. Itulah panya kebijaksanaan akan muncul Bapak Ibu. Walaupun ada kebakaran, walaupun ada tetangga yang sulit, mengalami kesulitan, walaupun saya bukan sebagai pelaku, pengkondisi akibat kesengsaraan orang lain, minimal saya juga ikut prihatin, bahkan membantu sekalipun atas kesulitan yang terjadi kepada makhluk lain. Di situ ada keterdesakan untuk melakukan kebajikan. Sehingga panya muncul, mana yang baik itu adalah baik, mana yang tidak baik itulah yang tidak baik. Sehingga panya secara dasariah bisa dipraktekkan. Yang terakhir, yang poin kelima adalah kegagalan hidup dari segi spiritual. Itu yang sangat-sangat penting dan fatal kalau sampai seseorang tidak memiliki keyakinan. Terutama umat Buddha. Kalau masih ingat ceramah Bante yang bulan lalu, ada 3 jenis umat Buddha, Bapak Ibu. Umat Buddha yang aktif sekali ke wihara, seperti Bapak Ibu saat ini, Bante yakin umat Buddha yang aktif. Ada lagi umat Buddha yang kedua, fleksibel. Kalau ada acara, kalau ada sesuatu saja baru mau datang ke wihara. Umat Buddha yang ketiga adalah umat Buddha yang pasif. Tidak mau tahu, sama sekali juga tidak mau belajar Dhamma. Nah, yang jadi masalah ini umat Buddha yang ketiga, Bapak Ibu. Kalau sampai ada orang yang tidak mau ke wihara belajar Dhamma, atau Bante katakan juga menjadi umat Buddha cengbengan, kalau cengbeng baru datang ke kuburan, istilahnya kalau umat Buddha itu kalau ada event baru ke wihara. Bagaimana kualitas batinnya akan teguh. Sehingga sebenarnya ke wihara itu dikala kita punya waktu setiap saat untuk berlatih meditasi, mendengarkan ceramah, gemar berdana kepada anggota sangga, seperti yang Bapak Ibu lakukan tadi pagi, pindapata juga termasuk bagian daripada kusala supasampada. Perbuatan bajik yang dilakukan dari berdana. Tapi kalau orang yang tidak ke wihara, bagaimana? Kadang-kadang ada umat Buddha yang datang kalau ada sesuatu hal. Baru ingat dengan Dhamma. Bante, saya minta blessing dong. Istri saya baru melahirkan. Ingat dah sama Bante. Ingat sama agama Buddha. Selebih itu, hilang lagi, tidak nongol ke wihara. Ada lagi yang datang, Bante, minta blessing, saya mau merit, Bante. Yang ketiga, ada lagi yang datang ke wihara, Bante minta bacaan parita, ada yang sakit. Baru ingat sama wihara. Lagi ada, datang lagi ke wihara, Bante minta tolong dong bacaan parita, ada yang meninggal. Tapi apakah ini salah Bapak Ibu? Tidak, Bante tidak mengatakan salah. Tetapi alangkah lebih baik kalau kita aktif, sehingga kita juga bisa menghadapi pengertian benar dari hukum perubahan yang terjadi. Nah, itulah yang dibutuhkan Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memahami. Selanjutnya Bapak Ibu, dari sekian yang Bante sampaikan, bentuk contoh-contoh kegagalan itu terjadi karena adanya ketidaktahuan seseorang. Kalau seseorang punya pengetahuan, punya pemahaman, punya pengertian benar akan hakikat kehidupan ini, maka dia akan mempraktekkan yang dikatakan sabar, tabah dalam menghadapi hidup. Nah, yang pertama Bapak Ibu, di sana Bapak Ibu bisa lihat investasi kebajikan. Saya rasa Bapak Ibu mengerti daripada Bante apa arti investasi itu. Investasi secara umum itu adalah penanaman modal pada satu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi di sini Bante ambil investasi ini hanya perumpamaan saja yang kita dekatkan, kita korelasikan dengan Dhamma. Apa itu Bante? Investasi kebajikan. Bapak Ibu melakukan penanaman kebajikan,
Perusahaannya mana Bante? Diri sendiri. Untuk mendapatkan apa? Keuntungan. Keuntungannya apa? Kesuksesan hidup. Sukses itu banyak Bapak Ibu. Sehat, bahagia, tidak mudah marah, sabar. Itu sukses. Sukses dalam hidup. Kalau gagal apa Bante? Masih suka marah, masih suka ngambek. Mudah sakit hati, mudah tersinggung. Itu gagal. Gagal dalam persenan yang kecil. Bukan gagal total, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama dikatakan di sana bahwa kita punya sabar. Kalau kita sabar, tabah melihat fenomena hidup, ada atalokadama 8, ada untung, ada rugi. Ada pujian, ada celaan. Ada ketenaran, ada keterhinaan. Ada suka, ada duka. Kalau kita sabar, Bapak Ibu, tidak usah menyesal, tidak usah putus asa, tidak usah kecewa. Ayo kita keluar dari zona yang tidak nyaman, dari zona yang membuat kita menderita. Kita keluar dari keadaan itu. Keluar, bangkit lagi, usaha lagi, punya wirya, punya semangat. Usahanya gagal, bangkit lagi, ayo berjuang. Bapak Ibu pasti bisa. Ternyata benar, sukses lagi. Hal yang kedua, begitu kita punya kesabaran, kita punya pengertian, pada saat kita tidak naik kelas, tidak lulus dalam bangku perkuliahan, di bangku sekolah, bangkit lagi, berjuang lagi, tidak putus asa. Itu praktek Bapak Ibu. Di dalam rumah tangga mungkin ada suami istri yang suka selingkuh, rumah tangganya berantakan, begitu sadar, punya pemahaman, berhenti untuk tidak selingkuh lagi. Kembali ingat dengan ajaran Dhamma, maka juga praktek daripada kesabaran, itu juga penting. Bagaimana yang tidak aktif ke wihara setelah belajar Dhamma sadar, punya kesabaran, oh ya ini karma saya lagi berbuah, oh saya waktunya sedang dicela oleh orang. Begitu belajar Dhamma, dekat dengan Dhamma, kesabaran itu jauh lebih besar di dalam batin seseorang. Yang kedua Bapak Ibu, seseorang diharapkan punya sila. Punya sila, punya etika, punya moral. Kalau seseorang itu punya etika, punya moral, ini adalah kontrol Bapak Ibu. Kontrol secara jasmani. Oh, tidak membunuh, ingat dengan Pancasila Buddhis. Tidak melakukan pembunuhan. Di dalam Owada Patimokkha dikatakan, barang siapa yang masih suka menyakiti, melukai makhluk lain, dia bukan siswa-siswi Sang Buddha. Nah, ini salah satu praktek daripada punya Pancasila Buddhis. Sila yang pertama. Sehingga lawannya apa? Sinonim persamaannya, lawan katanya adalah punya metta. Orang yang tidak melukai, menyakiti makhluk lain, dia harus juga mengembangkan cinta kasih sayang. Melalui apa? Minimal tidak membunuh dan juga melepaskan makhluk hidup. Mungkin Bapak Ibu yang senang fungsen, itu merupakan praktek yang baik. Karena juga praktek melepaskan satwa ke alamnya. Kalau saya hanya menjalankan sila saja Bante, saya tidak membunuh Bante. Tapi Bapak Ibu hanya melakukan sabha papasa akaranang saja. Tetapi tidak melakukan penanaman investasi kebajikan itu. Tapi kalau Bapak Ibu dengan praktek tidak membunuh, menghindarinya, juga melepaskan makhluk, menyayangi, punya hewan peliharaan di rumah, karena jengkel, karena marah, hewannya ditendang untuk meluapkan emosi. Ya, punya peliharaan di rumah karena marah, peliharaannya yang dikampleng, yang dipukul. Ini sebagai apa? Bentuk emosional yang tak tersalurkan. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau orang punya sila, otomatis dia akan menghindari pencurian. Pencurian yang kecil namanya mencurinya takut-takut, tapi kalau menjadi pencuri yang besar namanya koruptor. Kalau kita belajar menjadi orang yang mau korupsi kecil-kecilan, nanti lama-lama korupsinya gede. Akhirnya itu juga dalam satu bentuk dari mengambil yang bukan hak miliknya. Lawannya apa Bante? Orang yang seperti itu, ya lawannya dengan kita punya caga, kedermawanan, punya praktek berdana. Jadi jangan kita mengharap tetapi juga berdana. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan asusila.
Prakteknya apa? Ya kita harus setia dengan pasangan hidup. Tidak selingkuh. Tidak istilahnya melakukan hal-hal yang melanggar sila ketiga. Yang keempat, tidak berbohong, tidak gosip sana sini. Apa lawan katanya? Bicara jujur. Terkadang-kadang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada orang yang telepon, awalnya mengatakan namo buddhaya, tapi isinya di dalamnya ngomongin orang. Wah, si Anu begitu ya, Anu begitu. Wah iya memang itu ya, nanti seperti ini ya. Awalnya disambut dengan salam namo buddhaya, tapi di dalam isi pembicaraannya gosip ngomongin orang. Terkadang-kadang ini sering terjadi. Tapi bagaimana kalau orang sudah telepon, mengucapkan salam, ya usahakan di dalam isi pembicaranya itu dhamma. Bukan ngomongin orang, bukan jelek-jelekin orang. Iya si Anu begini ya, iya tadi kalau lewat depan rumah saya, ban mobilnya tak kempesin aja sekalian. Nah ini salah satu di dalam isi pembicaraannya itu sudah tidak wajib. Contoh yang sangat simpel sekali. Yang kelima Bapak Ibu, kalau seseorang melakukan praktek kebajikan, dia juga akan menghindari minum minuman keras, termasuk kita katakanlah di sana narkoba. Tapi kalau orang yang punya pengendalian, dia akan rajin mengembangkan sama sati, sama samadhi. Punya pengertian, punya pemahaman, punya kesadaran, punya konsentrasi yang tinggi, sehingga dia punya kesadaran yang kuat. Nah selanjutnya Bapak Ibu yang ketiga adalah investasi yang ketiga adalah samadhi. Melatih konsentrasi, melatih meditasi sehingga batin tidak menjadi kering. Kalau orang yang batinnya kering diperumpamakan seperti hutan yang kering, mudah terbakar. Kalau terbakarnya itu sedikit nggak apa-apa, apinya masih sejengkal. Tapi kalau hutan yang luasnya ribuan hektar Bapak Ibu, terbakar ribuan hektar pula, apa yang terjadi? Sulit untuk dipadamkan. Kalau 6 landasan indria kita ini Bapak Ibu terbakar oleh ketidaktahuan, terbakar oleh nafsu indria, terbakar oleh kebencian, apa yang terjadi? Mata kontak dengan objek di luar, muncul senang tidak senang sama orang. Karena mata melihat. Telinga mendengar orang memuji sombong. Mendengar orang lain mencela mencaci kita, kita marah. Suka tidak suka muncul dari indria pendengaran. Indria terbakar. Penciuman, mencium hal-hal yang disukai, muncul kemelekatan juga duka, tidak suka juga muncul duka. Makanan, minuman yang masuk ke dalam mulut yang enak tidak enak berkomentar juga duka. Badan jasmani bersentuhan dengan lembut dan kasar tidak suka, suka tidak suka muncul juga duka. Yang terakhir adalah pikiran. Suka tidak suka, ingat masa lalu yang menyenangkan dilekati juga duka. Tidak mau menerima kenangan yang pahit juga duka. Ingat dengan pasangannya, sayang-sayangan, ingat pengen mengulang memori itu. Muncullah kemelekatan, tidak kesampaian duka. Begitu putus dengan pacarnya, fenomena itu nggak mau diingat. Muncul lagi, aduh, muncul lagi. Wah, stres saya bantai meditasi muncul, mikirin masalah saya saja. Siapa suruh menggenggam, melepas, lepas, lepas. Maka akan bahagia. Nah Bapak Ibu, itu investasi yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana seseorang itu bisa mengembangkan kebijaksanaan. Bijaksana nggak usah sulit-sulit dipikir Bapak Ibu. Kita bisa mendapatkan kebijaksanaan itu dari 3. Tetapi dari 2 yang nanti Bante sebutkan, yang ketiga ini yang penting. Apa itu? Yang pertama memiliki sutta mayapanya. Kebijaksanaan yang didapat dari kita belajar. Belajar, jadi kutu buku, jadi orang yang punya pengetahuan. Begitu dia mengerti tentang teori, dia bijaksana. Yang kedua, cinta mayapanya.
Seseorang yang punya pengalaman, banyak segudang pengalaman, dia sesepuh, dia sudah tua, dia bijaksana. Bisa didapat dari itu. Tetapi Sang Buddha katakan yang ketiga ini penting. Bijaksana dari hasil penembusan samadhi yang dikatakan adalah bawana mayapanya. Kalau seseorang yang sudah benar-benar Bapak Ibu menembus di dalam bermeditasi, dia akan benar-benar tahu apa yang timbul, apa yang berlangsung, apa yang lenyap dari pancakanda ini. Sehingga manusia tidak sepatutnya lagi harus marah, harus tersinggung, tidak suka, ya semua duka. Bagaimana orang yang sudah mencapai level panya ini, dia batinnya akan seimbang. Akan seimbang. Nah Bapak Ibu, Sang Buddha juga menyampaikan di dalam Anguttara Nikaya, kelompok 3, syair ke-10. Ada 2 macam pengetahuan yang Sang Buddha puji. Yang dikatakan pengetahuan yang tertinggi. Yang pertama adalah ketenangan. Ketenangan apabila dikembangkan punya manfaat mendapatkan pikiran yang tenang pula. Pikiran yang tenang bila dikembangkan, maka nafsu keinginannya pun akan ditinggalkan. Pengetahuan yang kedua adalah pandangan terang. Seseorang yang memiliki pandangan terang apabila dikembangkan, dia akan memiliki yang dinamakan keseimbangan atau panya kebijaksanaan. Kalau orang yang punya pandangan terang dikembangkan akan bijaksana. Kebijaksanaan apabila dikembangkan, maka dia akan meninggalkan kebodohan batin. Maka Sang Buddha puji dua-duanya ini penting. Dan yang terakhir Bapak Ibu, poinnya adalah yang Bante sampaikan, kesuksesan hidup. Bapak Ibu mau sukses? Tidak ada suaranya. Mau, pasti mau. Tapi ingat, mau sukses, kalau Bapak Ibu ini harus investasi dulu. Tanam modal. Apa Bante yang sudah Bante sampaikan? Syukur-syukur tidak keluar dari wihara sini, masih ingat ya. Nanti keluar dari pintu Dhammacakka sudah rontok pengetahuannya, nggak tahu, nggak dibawa pulang sama sekali. Mudah-mudahan 100% Bapak Ibu keluar dari pintu Dhammacakka masih dikantongi pengetahuannya. Sampai ke rumah, sampai puluhan tahun nanti diingat. Investasinya yang harus dilakukan. Kalau mau sukses. Kalau Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menabung di bank, tabungannya itu akan berbunga. Kalau Bapak Ibu melakukan kebajikan, buah kebajikan itu juga akan berlimpah. Seperti itu logikanya, ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu kalau mau sukses, ya harus punya pengertian benar, ya. Punya pengetahuan, pengertian benar, harus tabah, sabar menghadapi hidup sehingga kita tidak goyah pada saat 8 kondisi dunia itu menerjang diri kita. Pada saat kita mendapat hal-hal yang suka, kita tidak lalai, kita tidak lengah, kita ingat, oh ini rezeki saya, sudah sadari saja. Tapi saya pakai untuk melakukan kebajikan. Tidak baik, sadari tidak baik, tidak perlu menyesal, tidak perlu putus asa, tidak perlu kecewa, sabar, punya semangat, ayo bangkit lagi, berusaha lagi. Sang Buddha katakan di dalam Anguttara Nikaya, usaha tiada henti untuk mencapai sebuah kesuksesan. Ya, dan Bante perlu menyampaikan poin yang terakhir, orang ingin sukses harus punya 2 pelindung di dalam dirinya. Apa itu Bante? Yang pertama harus punya hiri, malu untuk berbuat jahat. Kalau Bapak Ibu orang-orang bisa malu untuk berbuat jahat, hukum negara tidak berlaku. Hukum karma pun tidak berlaku. Berlaku hanya untuk orang baik. Orang juga punya otapa, takut akan akibat berbuat buruk. Sudah aman itu Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang orang itu sudah tahu itu buruk, senang diulang-ulang sampai puas. Jatuh di dalam lubang yang sama berkali-kali. Mandi kubangan lumpur noda batin yang berulang-ulang. Nah, sebagai penutup, saya sampaikan lagi, Bapak Ibu, di dalam Anguttara Nikaya,
Kelompok 3 syair ke-150, Buddha mengatakan, orang yang bajik akan melewati hari-harinya dengan bahagia. Apa itu? Sepanjang pagi, sepanjang siang, sepanjang malam, ia apabila melatih perbuatannya, bajik melalui pikiran, bajik melalui ucapan, bajik melalui perilaku, sepanjang hari itu pula dia akan bahagia. Dan hari-hari itu akan menjadi miliknya. Ya, sekian yang bisa Bante sampaikan. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari bahagia di dalam Dhamma. Saya mewakili Sangga Theravada Indonesia mengucapkan selamat memperingati Hari Magha Puja 2558 tahun Buddhis 2015. Semoga Bapak Ibu selalu di dalam lindungan Tiratana. Sabe Sata Bawantu Sukitata.